Shalom saudara, tahun 2010 adalah tahun kelimpahan dan tahun multiplikasi buat kehidupan kami, terutama saya. Pelipat gandaan saya mengalami di tahun 2010 ini, di mana saya diizinkan Tuhan diberi seorang istri dalam tahun 2010, seorang istri yang takut akan Tuhan dan satu pendamping pasangan hidup yang selama ini saya nantikan dalam kehidupan saya. Dalam usia saya yang sudah 30-an ini, sepertinya orang bilang, wah nanti punya anaknya umur berapa ya? Di usia seperti itu susah punya anak gitu. Jadi saya merasakan kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang sudah membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Dan jika Tuhan sudah memberi, juga tidak ada satu orang pun dapat mengambilnya. Satu kesaksian lagi buat saya di tahun 2010 ini adalah Tuhan memberikan kehidupan yang berkelimpahan, adalah dengan diberikannya seorang anak. Saya menikah tanggal 17 Agustus, kemudian sekarang istri saya sudah mengandung anak kami dengan usia kehamilan 3 bulan lebih. Puji Tuhan, dan itu suatu bukti bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Saya sendiri pribadi sudah sejak lama berdoa, semenjak saya masih SMP, bahkan mami saya sudah mulai ingatkan saya untuk berdoa untuk pasangan hidup, dan sejak saat itu saya berdoa untuk pasangan hidup yang takut dan cinta Tuhan. Dan saya juga minta sama Tuhan, saya hanya ingin sekali pacaran dan after that getting married. Tapi memang apa yang kita rancangkan itu bukan seperti yang Tuhan mau. Saya sempat dekat dengan beberapa teman, tapi Tuhan justru cover me up, protect me dari pasangan hidup yang bukan dari Tuhan. Didukung oleh teman-teman di KA3, especially Pastor Hana dan Pak Ardian. Kami sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan jawab. God's timing is rarely our timing, but far better than we do. He numbers our days and knows our moments and hours. Our task is just to trust. Saya mengalami pergumulan hidup selama 14 tahun, dan pada tahun 2010 ini dijawab oleh Tuhan. Suami saya adalah anggota salah satu FFI dan FBR atau Forum Betawi Rempuh. Setiap saya ke gereja, hati saya selalu sedih sepulangnya dari gereja. Karena setiap saya pulang pasti suami saya tidak nanya saya dan cemberut pada saya. Ma, saya senang tuh lihat orang Kristen yang satu itu orangnya baik, katanya. Baru pertama kali 14 tahun perkawinan saya, suami saya muji ada orang Kristen bilang baik. Selama ini dia menganggap orang Kristen itu tidak ada yang baik menurut tafsiran dia. Satuan tiba-tiba Pak Denny bilang, Pak masuk. Tiba-tiba suami saya mau masuk dan mau beribadah. Saya juga heran. Nah, setelah pulang dari rumah Pak Denny juga bilang gini, setelah pulang ibadah, Pak Denny bilang, Pak, besok mau nggak minggu kita ke Balai Sarbini ibadah di sana? Lalu suami saya juga jawab, iya Pak, saya besok mau ikut ke sana. Saya heran, ya Tuhan, Engkau jawab juga akhirnya doaku, terima kasih Tuhan. Saya bilang, dengan kasih. Bilang, Pak, bagaimana? Kata dia, tunggu ya Ma, 2-3 minggu ini nanti saya jawab. Kayaknya saya cocok, cuman puji Tuhan, saya bilang, dia bilang, kayaknya saya cocok. Nah setelah 3 minggu kemudian dia bilang, Ma, saya mau deh, nggak apa-apa dibaptis. Pak, benar kamu mau dibaptis? Iya, saya kayaknya cocok deh, katanya saya mau jadi anggota IFGFBC. Nah, saya dipanggil kerja sama suami saya, dapat kedudukan lagi kepala KKM. Sementara tadi suami saya itu hanya ABK. Saya hanya jawabin, Pak, lihat Pak, kamu baru kenal Tuhan Yesus baru 2 bulan. Tuhan udah tunjukkan mukjizatnya. Tuhan baik sama kamu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada AFGFBC dan semuanya, dan terima kasih juga kepada Pak Denny Suci dan Bu Nela dan semua saudara-saudara yang terkasih di Muara Baru. Amin. Tuhan berkati. Tumor sinak itu ternyata ganas.
dan sudah menjalar ke kelenjar getah bening di pangkal lengan saya dan harus segera dioperasi dan dilanjutkan dengan kemoterapi. Biopsi dan hasilnya memang kanker ganas dan harus segera dioperasi. Hari berikutnya saya langsung menjalani operasi. Pada dasarnya obat-obat itu mengalir dalam tubuh saya yang tidak hanya membunuh sel-sel kanker, tetapi juga membunuh sel-sel yang sehat saya, dan parahnya juga menghancurkan pertahanan diri saya. Kemo kedua saya sudah putus asa dan tidak mau dikemo lagi. Saya sudah tidak kuat. Ya sudah, mati saja kalau memang harus mati. Saya sudah menyerah. Hanya satu pegangan saya, yaitu seperti yang tertera di Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Akhirnya saya menjalani operasi dengan gamma knife surgery, yaitu operasi dengan menggunakan sinar gamma, dan memang Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Dari pemeriksaan PET CT scan saya di Singapura maupun di Guangzhou, sudah dinyatakan tidak ada kanker lagi dalam tubuh saya. Dan dalam tahun 2010 ini Tuhan telah berikan mukjizat yang luar biasa pada diri saya. Saya mendapat berita dari pengasuh Tika bahwa Tika jatuh. Tingkatnya Tika jatuh dari apartemen lantai 3, itu kurang lebih 11 meter. Waktu pengasuhnya bilang jatuh dari apartemen, itu saya langsung black out. Saya blank, saya panik, saya nangis, saya lari keluar, saya langsung mau jemput dia. Dibilang sih udah dibawa ke rumah sakit Budi Asi. Bersamamu. Ibrani 13 ayat 5 itu mengenai bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita ataupun membiarkan kita. Kau yang patah tulang di leher, klavikula kanan, kemudian di tulang rusuk 3-nya sebelah kanan, trauma tumpul abdomen, itu laserasi ginjal kanan itu grade 4 dan hepar atau hati itu grade 3 dengan kedalaman lebih dari 3 cm pendarahan dalam di bagian perutnya. Kemudian tampak cairan di rongga abdomen atau paru-paru. Di sana sudah disiapkan satu tim, itu juga karena kebaikan Tuhan, timnya lengkap. Jadi ada tim spesialis bedah anak, ada bedah torak, ortopedi, urolog, hematologi. Waktu itu ada Pak Budi, ada Pak Surita, ada Cile, kemudian ada beberapa elders yang datang kemudian mendoakan. Itu ternyata hasilnya fraktur di lehernya itu tidak ada. Cari-cari sampai di belakangnya itu USG-nya itu sampai muter-muter gitu cari cairannya itu tidak ada. Jadi selama 4 hari jika di rumah sakit itu tidak ada tindakan yang berarti, kemudian input sama kateter juga dilepas dan dia sudah boleh pulang. Ku cinta kau yang terindah, aku puja, ku